Adik-adik, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baiklah anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA. Dan pada hari ini kita akan masuk pada materi sistem tata surya. Tapi sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk ke depan memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan. Bapak akan mengecek absensi ataupun kehadiran pada pagi hari ini kelas 7A. Afrizal. Ya. Ahmad Fajar Maulana. Tommy Adam Saputra. Yasmin Lutfia Aljana. Kemudian kelas kalian terlihat bersih. Ya, kita berharap dengan kelas yang bersih ini kita akan belajar dengan nyaman, dengan tenang, dan tentunya dengan kebersihan inilah kita semuanya menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang beriman. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan macam-macam benda langit dalam tata surya. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan atau menggambarkan perbedaan benda-benda langit dalam tata surya. Dan yang ketiga adalah membandingkan karakteristik ataupun sifat-sifat planet dalam tata surya. Seperti di SD, di SMP ini tata surya juga sama sebenarnya, tidak ada yang berbeda. Ya. Di SMP ini dimantapkan kembali agar pengetahuan kalian dapat lebih bertambah. Tentu ada hal-hal baru nanti yang akan kalian pelajari di SMP ini. Apa itu? Nanti kita akan bersama-sama membahasnya. Mengapa kita perlu belajar sistem tata surya? Tentunya kita semuanya mengetahui bahwa alam semesta ini kan tidak terbatas ya luasnya. Dan dalam tata surya itu ada kita di dalamnya. Karena kita semuanya tinggal di bumi. Dan bumi adalah anggota dari tata surya. Dengan kita belajar tata surya, kita juga bisa menghargai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan alam semesta dengan begitu luar biasa. Bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya. Iya kan? Iya, tata surya. Seperti bumi misalnya, tanpa matahari tentunya bumi akan dingin. Ya kan? Iya, semua makhluk hidup pasti akan mati ketika matahari tidak bersinar lagi. Oke, matahari. Perhatikan saja ini perbandingan antara matahari dengan para planetnya. Ya. Kan sangat kontras, sangat jauh ukurannya. Kemudian Bapak akan memutarkan video tentang tata surya. Kalian bisa amati, nanti akan kalian gunakan pengetahuan pada video ini untuk kerja kelompok ya, mengisi LKPD yang akan Bapak bagi nanti. Ya, perhatikan dengan seksama video berikut ini. Kita seringkali mendengar istilah tata surya. Lalu apakah pengertian dari tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Dalam tata surya, matahari dikelilingi oleh planet-planet, komet, bulan, satelit, meteoroid, dan asteroid. Baik, dari video tersebut Bapak ingin bertanya kepada kalian. Apa saja ciri khas dari anggota-anggota tata surya tersebut? Oke, jikalau batu meteorit itu sampai ke bumi, dia akan dihadang oleh atmosfer bumi, sehingga dia akan terbakar. Betul sekali, dia akan terbakar akibat bergesekan dengan atmosfer bumi. Oke. Kalau nggak habis bagaimana? Ya, sampai ke bumi kan? Dan akan membentuk kawah ya. Saatnya kita akan membentuk kelompok. Ya. Dalam kelompok itu harus dibagi dengan cara yang cepat
efisien, dan tidak membedakan gender atau jenis kelamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuan kita belajar berkelompok adalah agar melatih kerjasama dan keaktifan kalian dalam berdiskusi, sehingga dapat menemukan solusi maupun jawaban dari soal yang ditanyakan. Bapak akan membagi LKPD. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang sama, ya. Oke, perhatikan apa yang perlu kalian kerjakan pada LKPD adalah mengisi ya data-data terkait ciri-ciri khas planet yang ada di tata surya. Kemudian nanti kita bisa membandingkan ciri khas dari planet itu berdasarkan data yang sudah kalian tulis pada LKPD. Ya, silakan. Itu dibuka bukunya, dibantu temannya ya. Temannya dibantu di bagian tata surya. Kalian kan tugasnya tahu tadi kan menyebutkan tentang periode rotasi. Oke. Atau ada yang menemukan kesulitan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Pak, ini kurang jelas tugas kami. Boleh. Kenapa? Iya, seperti ini. Iya, 10 pangkat 23 seperti ini. Iya. Bawahnya bisa. Enggak sama. Ini betul. Kamu kalikan. Jangan 10-nya, tapi semuanya tulis ya. Nah, 10 pangkat. Oke. Oke, di sana mungkin kalian menjumpai angka yang belum kalian pernah pelajari ya. Misalnya 3 kali 10 pangkat 23 misalnya, ya kan? Ya. Artinya apa angka tersebut? Perhatikan di sini, Bapak akan jelaskan. Misalnya ada angka 3 kali 10 pangkat 5 misalnya, ya. Ini kan mungkin belum kalian pelajari, ya kan? Perhatikan, ini akan sama dengan 3 dikali 10, nolnya ada 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5 alias 100.000. Oke, akan sama dengan ya 300.000. Semua sama ini. Ya sama. Kenapa ini dibuat pangkat seperti ini? Untuk meringkas penulisan. Kalau pangkat 23 kalian tulis semua nolnya, nggak cukup kolomnya. Sudah siap semuanya? Oke, kita akan mulai presentasi kelompok dari kelompok yang ke-6 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan pendapat kami dari laporan pengamatan tentang karakteristik tata surya. Ini sedang sulit diamati. Neptunus, planet kembar dari Uranus dan terjauh dari matahari. Silakan, ada yang bertanya? Sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya, teman-teman? Tidak ada. Kalau nggak ada, Bapak akan evaluasi. Jawabannya sudah sesuai. Bagus ya. Jawabannya bagus. Kita berikan aplaus. Oke. Itu tadi adalah jawaban dari kelompok yang ke-6. Tutup silakan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. LKPD kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mana LKPD-nya? Nah, nih. Kelompok 6. Semua sudah maju ke depan. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk presentasi. Bapak sangat apresiasi keberanian kalian. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke.
Sebelum kita akhiri, kita akan menyimpulkan bersama-sama hasil belajar kita pada pertemuan yang kedua ini. Tata surya merupakan anggota dari alam semesta. Oke. Kemudian sebutkan planet dalam. Ya, ada 4 ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sana ada asteroid yang memisahkan. Dari proses belajar yang kita alami, kira-kira apa yang paling kalian sukai dari prosesnya? Nonton video? Nonton video, oke. Apa? Menjelaskan, ya. Sebelum kita akhiri pertemuan yang kedua ini, kita akan berdoa bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bumi dan satelitnya. Sehingga tolong di rumah kalian bisa buka bukunya, lihat di YouTube ataupun media yang lainnya untuk belajar bagaimana bumi dan anggotanya, satelit ya, dan juga fenomena alam di bumi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Akhirnya kita akhiri. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih.